Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada yang terus DN4 Tawang Argo yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, serta Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di ruang kolaborasi API SDN 4 Tawang Argo. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu, marilah kita buka bersama dengan bacaan doa agar senantiasa kegiatan pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, saya persilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang hebat luar biasa, mohon izin saya menyapa dengan pantun ya. Pohon mangga buahnya lebat, secangkir kopi diminum hangat. Salam sehat untuk Bapak Ibu guru hebat, sambut diskusi dengan penuh semangat. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya, saya harapkan Bapak Ibu bisa hadir seutuhnya, mindfulness. Kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Dan untuk usulan kesepakatan kelas pada hari ini, saya mohon Bapak Ibu menghadirkan kesadaran diri dan empati dalam diskusi, saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati topik yang akan dibahas. Keluarkan ide, pemikiran, dan rasa ingin tahu Anda. Mematikan mikrofon jika tidak sedang berbicara. Gunakan fitur raise hand jika ingin berbicara. Gunakan serta maksimalkan kolom chat jika ingin menanggapi. Dan silakan mencatat dalam catatan pribadi. Nah, apakah Bapak Ibu menyepakati usulan ini? Boleh dituliskan di kolom chat. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu sudah menyepakati semuanya dan mari kita jalankan kesepakatan ini bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu kita masuki pada slide berikutnya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, Bapak Ibu semuanya, menurut Tomlinson 2000 bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dan pembelajaran diferensiasi ini merupakan salah satu tujuan kurikulum merdeka dan diharapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, sekolah dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid sesuai kebutuhannya. Karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, lingkungan belajar sangatlah berpengaruh terhadap kesuksesan implementasinya. Nah, di sini saya akan membahas tentang lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi menurut Carol and Tomlinson, ya. Apa yang dapat kita lakukan sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Nah, Bapak Ibu hebat semuanya,
Apa yang sebenarnya dapat kita lakukan ya sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun di atas apa yang kita sebut sebagai learning community. Nah, yang pertama ini adalah membangun learning community ya, atau komunitas belajar. Adalah komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru-guru akan memimpin murid-muridnya untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar ini. Nah, seperti apa sebenarnya sebuah komunitas belajar yang dapat secara efektif mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Berikut adalah beberapa karakteristik yang disebutkan oleh Carol and Tomlinson ya. Nah, iklim belajar di kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi akan terasa sangat positif. Kehadiran setiap orang akan dihargai. Iklim ini bukan hanya terlihat dari sikap dan tindakan guru yang ramah dan menyambut baik setiap murid, tetapi juga sikap yang ditunjukkan antar murid-murid atau berbagai hal di mana murid berperan di dalamnya. Yang pertama adalah setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik ya. Ini mungkin sama seperti perasaan Bapak Ibu ya, saat memasuki sebuah tempat, misalkan di toko di mana Anda merasa diterima dan disambut dengan ramah dan baik oleh pelayan toko. Nah, seperti itulah suasana dalam ruang-ruang kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak merasa senang dan juga merasa nyaman. Dan pada sekolah yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sikap saling menghargai ini tampak menonjol. Setiap orang, baik guru maupun murid, orang tua atau kepala sekolah akan saling berbagi kebutuhan akan perasaan diterima, dihormati, serta merasa aman. Kemudian di lingkungan kelas, apapun jenis kelamin, etnis budaya, kecepatan belajar, misalkan, kemudian bahasa dan kepribadian yang dimiliki mereka, semua tentu memiliki perasaan dan emosi manusia yang sama. Oleh karena itu, dalam kelas-kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru akan mengajarkan murid-muridnya untuk membedakan perasaan yang mereka miliki terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang dan nilai dari orang tersebut. Mereka membantu murid-muridnya untuk memecahkan permasalahan secara konstruktif dan tidak akan pernah membuat perasaan siapapun menjadi kecil. Guru juga membantu murid-muridnya untuk memecahkan permasalahan secara konstruktif dan tentu juga tidak akan pernah membuat perasaan siapapun menjadi kecil. Perasaan aman ini bukan hanya terkait dengan keamanan secara fisik, tetapi juga psikis murid-murid yang berada di dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Dan tentu saja dalam pengimplementasian dari pembelajaran berdiferensiasi ini akan paham betul bahwa
Mereka boleh bertanya jika membutuhkan bantuan. Nah, ya kan, di sini sangat terbuka sekali dan mereka tahu bahwa dalam belajar mereka dapat mengambil resiko untuk mencoba berbagai ide-ide kreatif. Dan apakah tujuan dari pembelajaran diferensiasi? Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ya adalah untuk membantu setiap murid tumbuh semaksimal mungkin sesuai kemampuannya. Dengan demikian, guru akan berusaha untuk mengetahui perkembangan setiap muridnya dan perkembangan kelasnya secara keseluruhan. Begitu juga murid mereka akan belajar memahami pertumbuhan mereka sendiri. Mereka akan berbicara tentang tujuan pembelajaran dan cara mencapainya. Semua pertumbuhan yang ditunjukkan murid seberapapun kecilnya akan layak untuk dicatat dan diperhatikan oleh guru. Pertumbuhan ini untuk setiap murid tentu saja akan berbeda-beda bentuknya. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya. Di kelas-kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tujuan dari gurunya adalah mencari tahu ya di mana posisi murid dikaitkan dengan tujuan pembelajaran utama yang ingin dicapai dan kemudian memberikan pengalaman belajar ini yang penting yang akan mendorong murid sedikit lebih jauh dan lebih cepat daripada kemampuan mereka saat ini atau zona nyaman mereka. Dan tentu saja guru akan merancang pembelajaran yang memungkinkan murid untuk sedikit melampaui apa yang telah ia kuasai saat itu. Pada saat tersebut, murid akan keluar dari zona nyaman. Mereka akan merasakan sedikit tantangan. Nah, ini ada challenge. Saat murid mengalami tantangan tersebut, guru akan memastikan bahwa dukungan akan diberikan kepada murid tersebut sehingga tantangan tersebut dapat dilampaui oleh murid tersebut. Selanjutnya, yang keenam ini ya, ada keadilan dalam bentuk nyata. Nah, kita mungkin sering mendefinisikan keadilan di kelas sebagai contoh memperlakukan semua murid sama dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Adil berarti berusaha memastikan semua murid mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk tumbuh dan sukses. Di sini peran dari suksesnya murid dan guru gitu ya, adalah sebuah tim yang berusaha untuk memastikan bahwa kelas dapat berjalan dengan baik untuk semua orang di kelas tersebut. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adil berarti berusaha memastikan semua murid yang mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk tumbuh dan sukses. Murid dan guru adalah di sini kembali lagi bahwa merupakan tim ya, tim yang hebat, juga tim yang luar biasa seperti halnya dalam sebuah keluarga besar bahwa setiap orang harus mengambil tanggung jawab yang baik untuk kesejahteraan diri mereka sendiri maupun untuk kesejahteraan orang lain. Dan dalam pengaturan semacam ini guru dan murid akan saling bekerja sama untuk kesuksesan bersama. Ya, walaupun guru memang merupakan seorang pemimpin kelas ya, namun murid juga akan secara sadar mengambil tanggung jawab untuk kesuksesan kelasnya. Mereka akan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, memecahkan semua permasalahan dengan cara konstruktif, dan akan membantu mengembangkan rutinitas kelas yang efektif.
Dan yang ke-8 ini adalah guru memiliki pesan yang sangat penting dalam membangun atmosfer lingkungan kelas yang positif, begitu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan kelas yang positif. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Di sini ada 3 strategi ya pembelajaran berdiferensiasi. Di sini menjelaskan bahwa bagaimana sih kita bisa memetakan kebutuhan belajar murid, yang kita lihat lewat 3 aspek, yaitu ada kesiapan belajar, kemudian minat belajar, dan profil belajar murid ya. Nah ini, kebutuhan belajar murid ini harus selalu menjadi dasar bagi praktik diferensiasi yang kita lakukan di kelas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa saja strategi diferensiasi yang bisa kita lakukan. Berdasarkan 3 pemetaan kebutuhan tadi, setelah kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, maka kita bisa kemudian untuk menentukan apa strategi yang ingin kita lakukan dari diferensiasi itu sendiri ya. Baik, di sini kita fokus pada 3 strategi. Yang pertama ini adalah diferensiasi konten. Ada diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Sebelum kita membahas tentang diferensiasi konten, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya konten itu apa sih? Ya, diferensiasi konten. Konten itu adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan minat atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan minat dan profil belajar murid. Jika Bapak Ibu masih ingat, Tomlinson memberikan kita alat yang disebut dengan equalizer. Nah, ini ya, tentu saja ini dapat membantu guru mengukur readiness atau kesiapan murid. Coba kita lihat jika memetakan kebutuhan berdasarkan kesiapan murid, maka kita perlu menentukan jenis informasi yang harus disiapkan, siapa yang perlu diberikan bahan-bahan belajar yang sifatnya informatif mungkin seperti itu ya. Kemudian juga siapa yang akan kita berikan bahan-bahan belajar yang jenisnya mungkin yang bersifat transformatif atau transformasional atau mendasar. Misalnya dasar-dasar fakta umum, prinsip-prinsip. Jadi
Sifat dari informasi, ide-ide, atau teks yang harus diakses oleh mereka juga harus di level yang mendasar ya, atau di sini ini adalah fundasional. Sementara di sisi lain, untuk murid yang sudah siap mempelajari materi yang lebih bersifat transformasional, maka kita harus siapkan bahan ajar yang sesuai, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan ide-ide. Misalnya, kita dapat memberikan mereka tantangan, pertanyaan-pertanyaan pemandu yang membantu mereka mengembangkan pemahaman dan memperluas ide secara dalam dan lebih jauh lagi. Kita juga dapat melihat kesiapan murid dari sisi apakah mereka sudah siap untuk belajar secara abstrak. Nah, ini ya untuk yang warna biru ini, dari konkret ke abstrak begitu. Atau mereka masih perlu belajar dan berpikir secara konkret saat belajar. Dan di saat belajar, murid juga perlu merasa familiar dengan informasi atau materi-materi penting yang sedang dipelajari sebelum dapat bergerak melihat implikasi makna atau ketergabungan antar materi saat mereka masih berada dalam tahapan belajar secara konkret. Maka guru perlu menyiapkan bahan-bahan belajar yang konkret. Nah, misalkan saat kita mengajarkan anak-anak kelas rendah ya, di kelas 1, 2, 3 misalkan tentang konsep nilai tempat, maka kita bisa menyediakan benda-benda manipulatif yang ada di sekitar mereka, misalkan dengan menggunakan stik es krim, ataupun yang lainnya gitu. Dan sementara untuk sebagian murid yang lain yang mungkin sudah familiar dengan ide-ide dan konsepnya, mereka sudah bisa diberikan lewat gambar atau bahkan sudah bisa langsung mengerjakan lembar kerja. Jadi saat murid sudah memahami informasi secara konkret, penting bagi mereka untuk bergerak ke tingkatan selanjutnya. Begitu Bapak Ibu ya. Di tingkat selanjutnya di sini yang dimaksud adalah ketingkatan yang lebih kompleks ya, agar murid dapat melihat keterkaitan antar konsep atau gagasan diferensiasi konten. Nah, di sini. Kemudian Bapak Ibu semuanya, dalam diferensiasi konten juga bisa dilakukan berdasarkan minat murid. Misalnya, saat belajar tentang teks narasi, guru dapat menyediakan murid-muridnya berbagai teks dengan topik tentang hal-hal yang disukai murid. Sementara itu, diferensiasi konten berdasarkan profil belajar dapat kita lakukan, misalnya dengan memastikan bahwa murid kita dapat mengakses materi ajar tersebut, tentunya sesuai dengan gaya belajarnya. Sebagai contoh, murid yang memiliki gaya belajar visual mungkin akan belajar dengan lebih baik jika materinya diberikan dalam bentuk gambar. Sementara untuk mereka yang auditori, materinya dapat diberikan dalam bentuk audio. Nah, itu tadi terkait dengan strategi diferensiasi konten ya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan diferensiasi proses. Strategi diferensiasi kedua yang bisa kita lakukan adalah diferensiasi proses. Yang dimaksud proses di sini mengacu
mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari saat kita telah memecahkan kebutuhan belajar murid. Yang kemudian harus kita pikirkan adalah bagaimana kebutuhan tersebut bisa dipenuhi, caranya seperti apa proses yang perlu disiapkan agar kita mengetahui ya bahwa setiap murid itu belajar. Apakah murid-murid kita akan bekerja mandiri atau dalam kelompok? Kita juga perlu berpikir tentang seberapa banyak jumlah bantuan yang kita berikan kepada murid-murid kita, kemudian kepada siapa saja yang memerlukan bantuan, siapa yang cukup kita berikan bantuan dalam bentuk pertanyaan pemandu, dan mereka kemudian bisa bekerja dengan mandiri. Nah, semua hal tersebut harus dipertimbangkan sebagai bagian dari skenario pembelajaran yang kita rancang. Cara kita dapat melakukan diferensiasi proses, misalnya Bapak Ibu ya, kita dapat menggunakan kegiatan berjenjang ya. Kegiatan berjenjang di mana semua murid bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, tetapi dilakukan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan atau kompleksitas yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat yang kita siapkan di kelas. Nah, ini akan mendorong murid untuk mengeksplorasi berbagai submateri yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari yang menarik minat mereka. Ya, ini sebagai contohnya. Misal saat mempelajari jenis-jenis karangan, kita bisa minta murid membuat karangan yang terkait dengan minat mereka. Jika mereka memiliki minat dalam bidang olahraga, mereka boleh duduk di sudut olahraga, di mana di sana mereka akan diberikan berbagai pertanyaan yang terkait dengan olahraga. Dengan beberapa pertanyaan pemandu, kemudian dapat kita berikan sesuai dengan level kemampuan mereka. Dan yang ketiga adalah membuat agenda individual untuk murid. Misalnya, guru dapat membuat daftar tugas yang berisi pekerjaan umum untuk seluruh kelas, serta daftar pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan individual murid. Jika murid telah selesai mengerjakan pekerjaan umum, maka mereka dapat melihat agenda individual dan mengerjakan pekerjaan yang dibuat khusus untuk mereka agar dapat menyelesaikan tugas serta pekerjaannya dengan baik. Dan yang keempat adalah memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, untuk memberikan dukungan tambahan bagi murid-murid yang kesulitan, atau sebaliknya mendorong murid yang cepat untuk mengejar topik secara lebih mendalam. Contoh selanjutnya misalnya mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Contoh selanjutnya juga di sini dapat menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat. Baik, Bapak Ibu, guru hebat semuanya. Nah,
Tadi kita sudah membahas terkait diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Nah, sekarang mari kita bahas strategi diferensiasi yang ketiga, yaitu diferensiasi produk. Bagaimana ya cara melakukan diferensiasi produk? Jika kita membahas tentang diferensiasi produk, maka kita akan memikirkan tentang tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Produk ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Produk ini bisa apa ya? Misalkan sebuah tulisan atau hasil tes atau pertunjukan atau juga bisa presentasi. Sebagai contoh misalkan itu rekaman, kemudian juga rekaman puisi, misalkan rekaman lagu ciptaan anak-anak sendiri dari materi yang sudah dipelajari dan sebagainya. Dan yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kita dapat melakukan diferensiasi produk dengan berbagai cara. Namun, sama seperti jenis-jenis diferensiasi yang lainnya, maka kembali lagi kita perlu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid kita terlebih dahulu sebelum menentukan penugasan produk ini. Penugasan produk harus membantu murid baik secara individu ataupun dalam kelompok. Memikirkan kembali, menggunakan dan memperluas apa yang telah mereka pelajari selama periode waktu tertentu. Misalkan satu tema atau satu semester atau bahkan 1 tahun. Nah, produk penting bukan hanya produk ini menjadi sangat penting ya, bukan hanya karena mereka mewakili pemahaman dan aplikasi dalam bentuk yang luas, tetapi juga karena mereka adalah merupakan bagian dari elemen kurikulum yang paling langsung dapat dimiliki oleh murid yang pada dasarnya pendiferensiasi produk ini, mendiferensiasikan produk ini meliputi 2. Yang pertama adalah memberikan tantangan atau keragaman atau juga variasi. Sedangkan yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Dan sangat penting bagi guru untuk menentukan apa sebenarnya ekspektasi yang diharapkan dari murid, kemudian juga kualitas pekerjaan seperti apa yang diinginkan, kemudian konten apa yang harus ada dalam produk mereka, kemudian juga bagaimana mereka harus mengerjakannya, dan apa sifat dari produk akhir yang diharapkan tersebut. Walaupun murid dapat memberikan informasi tambahan atau membantu guru memodifikasi ya dari prasyarat dari produk yang harus dihasilkan murid agar dapat sesuai dengan kesiapan minat dan kebutuhan belajar individu. Namun di sini guru tetap harus mengetahui dan mengomunikasikan indikator kualitas yang diharapkan dari produk tersebut.
Begitu Bapak Ibu hebat semuanya, dan kami berharap Bapak Ibu guru hebat di SDN 4 Taung Argo dan Bapak Ibu guru hebat di Indonesia mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan boleh diketikkan pada kolom chat. Ya, saya beri waktu 1 menit ya, Bapak Ibu. Ya, di sini sudah ada pertanyaan dari Ibu Siti Kotimah. Ya, saya akan membacakan mengapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Siti. Pertanyaannya sangat luar biasa ya, bagus sekali. Jadi, mengapa sih kita harus melakukan pembelajaran diferensiasi? Kembali lagi bahwa dengan melalui pembelajaran berdiferensiasi, maka setiap siswa kita ini bisa difasilitasi untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Nah, untuk bisa mengembangkan bakat minatnya yang mungkin kita sebelumnya belum tahu ya Bu Siti, seperti itu. Karena apa? Pembelajaran diferensiasi di sini adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar dari siswa tersebut. Terima kasih Bu Siti untuk pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Maya. Ya, terima kasih Ibu Maya, bagus sekali ini pertanyaannya. Bagaimana seorang guru menyikapi peserta didik dengan karakteristik yang berbeda-beda? Ya, baik, mohon izin saya untuk menjawab. Di sini salah satu sikap guru ya untuk menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda adalah dengan menyampaikan begitu ya apa yang Anda pikirkan dengan cara interaksi yang baik, kemudian juga tentunya di sini membimbing yang tentunya tidak menyinggung ya, jaga menghargai dari eh, karakteristik yang berbeda-beda dari murid tersebut, sehingga siswa juga merasa nyaman dan merasa dihargai seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Terima kasih Bu Maya untuk pertanyaannya. Dan ini ada pertanyaan dari Bu Dina. Terima kasih Bu Dina, bagus sekali. Bu Dina menanyakan strategi apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan kognitif murid. Ya, terima kasih Bu Dina untuk pertanyaannya. Strategi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi kebutuhan kognitif murid adalah mempelajari ya di sini kita sebagai guru harus mempelajari pemahaman siswa mengenai lingkungan di sekitarnya. Dan kemudian guru bisa memindai kebutuhan informasi dan pengetahuan apa yang kurang dari siswa tersebut. Begitu Bu Dina, bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Bu Dina. Dan selanjutnya saya baca ini ada pertanyaan dari Ibu Romelah ya. Saya bacakan, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa. Baiklah, pertanyaannya bagus sekali ini ya Bu Rom. Baik, nah langkah-langkah yang perlu kita lakukan ya, yang perlu dilakukan oleh para Bapak Ibu guru hebat sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, tentunya ini yang pertama adalah harus mengamati perilaku murid dulu. Kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua ini adalah mengidentifikasi pengetahuan awal siswa.
Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif. Terus yang keempat ini berbicara dengan guru murid sebelumnya. Jadi kalau misalkan anak ini sekarang di kelas 2 begitu ya. Jadi Ibu Burom harus mengomunikasikan dengan guru yang di kelas 1. Jadi di guru sebelumnya yang tahu persis dengan kondisi siswa tersebut. Dan yang kelima ini bisa membaca rapot murid dari kelas sebelumnya karena di situ kan sudah terekam ya, terekam semua mulai dari penilaian baik itu pengetahuan, sikap maupun juga dari kognitif, afektif dan psikomotornya semuanya terekam dalam rapot murid sebelumnya. Begitu Bu Rom, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, dan ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ivan. Oke, baik. Ini saya bacakan. Apa peran penilaian formatif dan sumatif dalam pembelajaran berdiferensiasi? Wah, bagus sekali nih ya, sudah masuk pada penilaian begitu ya. Ya, terima kasih Pak Ivan. Saya mencoba untuk menjawab di sini bahwa untuk mengetahui pemahaman di sini perannya penilaian formatif dan sumatif ini adalah untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan serta untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada guru dan siswa tentang kemampuan dalam rangka mendukung pembelajaran selanjutnya. Ya, luar biasa. Ini pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat semuanya. Dan kita lanjutkan pada slide terakhir. Di sini saya mohon izin ingin mengingatkan kembali ya tentang profil pelajar Pancasila, di mana kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu adalah harapan kita kepada anak didik kita semuanya, serta mewujudkan Merdeka Belajar dan generasi profil pelajar Pancasila. Karena apa Bapak Ibu semuanya? Guru adalah seorang pendidik ya atau penuntun yang mendidik siswanya tidak hanya mentransfer keilmuan atau mengajar, tapi juga menuntun anak didik dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berisi nilai atau karakter yang akan membantu mereka bisa menjalani kehidupan di masyarakat dan bisa menuju kesuksesan hidup bermasyarakat kelak. Dan untuk mendidik anak didik kita yang ada sekolah ini tentunya dengan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini harus ada dan tertanam dalam guru sehingga juga bisa diteladani oleh anak didik kita. Profil pelajar Pancasila ini juga ada dalam setiap kata, kemudian juga tingkah laku sebagai guru, dan tentu juga kita insertkan dalam setiap desain pembelajaran. Dan juga dapat dikembangkan dalam kebiasaan atau budaya sekolah sehingga profil pelajar Pancasila itu menjadi sebuah karakter yang akan melekat pada anak didik kita semuanya di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya adalah karakter ya. Karakter profil pelajar Pancasila itu harus terlebih dahulu kita pahamkan pada anak didik kita komunikasikan dengan baik pada anak didik kita, kemudian kepada orang tuanya juga,
untuk mengetahui latar belakang anak didik, karena apa? Itu bisa kita gunakan menjadi acuan mengatur strategi penumbuhan karakter pelajar Pancasila di sekolah, begitu nggih. Dan kita juga terus juga melakukan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di sekolah, kemudian juga dengan komite sekolah, kemudian dengan Bapak Ibu ya perangkat desa di sini. Nah, seperti itu. Sehingga dari kebiasaan-kebiasaan baik itu bisa menumbuhkan karakter pelajar Pancasila dan menjadi kebiasaan ya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya benar-benar menjadi anak-anak yang cerdas berkarakter, kemudian sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan tentu kita juga ingin mewujudkan merdeka belajar di SDN 4 Tawang Argo. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ini khususnya untuk Bapak Ibu guru hebat SDN 4 Tawang Argo yang sudah berkenan ini ya kita belajar bersama dalam ruang kolaborasi API SDN 4 Tawang Argo. Dan kita akhiri ya untuk pembelajaran kita hari ini, dan saya juga ingin menutup dengan pantun. Memancing ikan berwarna putih cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Salam merdeka belajar. Dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.